Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Mairuhu, mahasiswa Stikes Karya Husada Semarang, program studi profesi nurse angkatan 20. Di saat ini saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang ASI eksklusif yang bertujuan itu agar setelah dilakukan pendidikan kesehatan, pemberian ASI eksklusif diharapkan ibu dapat mengerti dan memahami manfaat ASI eksklusif bagi ibu dan bagi bayi. Pertama, pengertian ASI eksklusif. ASI eksklusif itu adalah pemberian ASI tanpa makanan dan minuman tambahan lain pada bayi berumur 0 sampai 6 bulan. ASI eksklusif dapat dikatakan sebagai pemberian ASI secara eksklusif saja, tanpa tambahan cairan seperti susu formula, jeruk madu, air teh, air putih, dan tanpa tambahan makanan padat seperti pisang, papaya, bubur susu, biskuit, bubur, dan nasi tim. ASI eksklusif adalah pemberian ASI saja pada bayi sampai usia 6 bulan tanpa tambahan cairan atau makanan lain. ASI dapat diberikan sampai bayi berusia 2 tahun. Pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan dianjurkan oleh pedoman internasional yang dapat didasarkan pada bukti ilmiah tentang manfaat ASI bagi bayi, ibu, keluarga, maupun negara. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ASI eksklusif adalah pemberian ASI tanpa makanan dan minuman tambahan lain pada bayi serta dapat diberikan sampai pada bayi berusia 2 tahun. Kandungan ASI mengandung yang pertama laktosa yang lebih tinggi dibandingkan dengan susu buatan. Di dalam usus, laktosa akan difermentasi menjadi asam laktat yang bermanfaat untuk yang pertama menghambat pertumbuhan bakteri yang bersifat patogen, yang kedua merangsang pertumbuhan mikroorganisme yang dapat menghasilkan asam organik dan mensintesa beberapa jenis vitamin. Yang ketiga, memudahkan terjadinya pengendapan kalsium kasienat. Yang keempat, memudahkan penyerapan berbagai jenis mineral seperti kalsium dan magnesium. Yang kedua, ASI mengandung zat pelindung antibodi yang dapat melindungi bayi selama 5-6 bulan pertama seperti imunoglobin, lisosime, komplemen C3 dan C4, anti-staphylococcus, lactobacillus, bifidus, lactoferrin. Yang ketiga, ASI tidak mengandung beta-lactoglobulin yang dapat menyebabkan alergi pada bayi. Perbedaan ASI dengan susu formula. Yang pertama, komposisi. ASI mengandung zat-zat gizi antara lain faktor pembentuk sel-sel otak, terutama DHA dalam kadar tinggi. ASI juga mengandung whey protein utama dari susu yang berbentuk cair, lebih banyak daripada kasein protein utama dari susu yang berbentuk gumpalan dengan perbandingan 65:35. Susu formula tidak seluruh zat gizi yang terkandung dalamnya dapat diserap oleh tubuh bayi. Misalnya protein susu sapi tidak mudah diserap karena mengandung lebih banyak kasein. Perbandingan whey, kasein, dan susu sapi adalah 20:80. Nutrisi. ASI eksklusif mengandung imunoglobin dan kaya akan DHA, asam lemak tidak polar yang berikat banyak yang dapat membantu bayi menahan infeksi serta membantu perkembangan otak dan sel bata. Sedangkan susu formula, protein yang dikandung oleh susu formula berguna bagi bayi lembu, tapi kegunaan bagi manusia sangat terbatas. Lagi pula, imunoglobin dan gizi yang ditambah di susu formula yang telah disterilkan bisa berkurang ataupun hilang. Pencernaan. ASI eksklusif. Protein ASI adalah sejenis protein yang lebih mudah dicerna. Selain itu, ada sejenis unsur lemak ASI yang mudah diserap dan digunakan oleh bayi. Unsur elektrolit dan zat besi yang dikandung ASI lebih rendah dari susu formula, tetapi daya serap dan guna lebih tinggi yang dapat memperkecil beban ginjal pada bayi. Selain itu, ASI mudah dicerna bayi karena mengandung enzim-enzim yang dapat membantu proses pencernaan antara lain lipase, amilase, dan protease. Sedangkan susu formula tidak mudah dicerna. Serangkaian proses produksi yang di pabrik mengakibatkan enzim-enzim pencernaan tidak berfungsi. Akibatnya lebih banyak sisa pencernaan yang dihasilkan dari proses metabolisme yang membuat ginjal bayi harus bekerja keras. Selanjutnya adalah kebutuhan. ASI eksklusif dapat memajukan pendirian hubungan ibu dan anak. ASI adalah makanan bayi dapat
memenuhi kebutuhan bayi, memberikan rasa aman kepada bayi yang dapat mendorong kemampuan adaptasi bayi. Sedangkan susu formula, kekurangan menghisap payudara mudah menolak ASI yang dapat menyebabkan kesusahan bayi menyusahkan diri atau makan terlalu banyak tidak sesuai dengan prinsip kebutuhan. Selanjutnya ekonomi. ASI eksklusif lebih murah, menghemat biaya alat-alat makanan dan lain-lain. Sedangkan susu formula biaya lebih mahal karena menggunakan alat makanan, pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Untuk memelihara sapi, biaya ini sangat subjektif yang menjadi beban keluarga. Selanjutnya adalah kebersihan. ASI boleh langsung diminum, jadi bisa menghindari penyucian botol susu yang tidak benar ataupun hal kebersihan lain yang disebabkan oleh penyucian tangan yang tidak bersih oleh ibu. Dapat menghindari bahaya karena pembuatan dan penyimpanan susu yang tidak benar. Yang susu formula, polusi dan infeksi pertumbuhan bakteri di dalam makanan buatan sangat cepat, apalagi dalam botol susu yang hangat. Biarpun makanan yang dimakan bayi adalah makanan bersih, akan tetapi karena tidak mengandung antiinfeksi, bayi akan mudah terkena mencret ataupun penularan lainnya. Ekonomis. ASI eksklusif tidak perlu disterilkan atau lebih mudah dibawa keluar, lebih mudah diminum, minuman yang paling segar dan suhu minuman yang paling tepat untuk bayi. Sedangkan susu formula, penyusunan susu formula dan alat yang cukup untuk menyeduh susu. Penampilan. ASI eksklusif, bayi mesti menggerakkan mulut untuk menghisap ASI. Hal ini dapat membuat gigi bayi menjadi kuat dan wajah menjadi cantik. Sedangkan susu formula, penyusunan susu formula dengan botol susu akan mengakibatkan penyedotan tidak puas lalu menyedot terus yang dapat menambah beban ginjal dan kemungkinan menjadi gemuk. Pencegahan. ASI eksklusif bagi bayi yang beralergi. ASI dapat menghindari alergi karena susu formula seperti mencret, muntah, infeksi saluran pernapasan, asma, bintik-bintik, pertumbuhan terganggu, dan gejala lainnya. Sedangkan susu formula bagi bayi yang alergi terhadap susu formula tidak dapat menghindari mencret, muntah, infeksi saluran napas, asma, kemerahan, pertumbuhan terganggu, dan gejala lain yang disebabkan oleh susu formula. Kebaikan bagi ibu. ASI eksklusif dapat membantu kontraksi rahim ibu lebih lambat, datang bulan sehabis melahirkan sehingga dapat ber-KB alami. Selain itu dapat menghabiskan kalori yang berguna untuk pengembalian postur tubuh ibu. Berdasarkan biodata statistik, ibu yang menyusui ASI lebih rendah kemungkinan menderita kanker payudara, kanker rahim, dan keropos tulang. Sedangkan susu formula tidak dapat membantu kontraksi rahim yang dapat membantu pengembalian tubuh ibu, jadi rahim perlu dielus sendiri oleh ibu. Kita masuk dalam berikutnya, yaitu keuntungan ASI untuk ibu. Yang pertama, mengurangi insiden kanker payudara. Yang kedua, mencegah perdarahan pasca persalinan. Yang ketiga, mengurangi anemia. Yang keempat, dapat digunakan sebagai metode KB sementara. Yang kelima, mempercepat kembali ke berat semula. Yang selanjutnya adalah keuntungan ASI untuk bayi. Yang pertama, ASI meningkatkan daya tahan tubuh bayi. Yang kedua, ASI sebagai nutrisi. Yang ketiga, ASI meningkatkan jalinan kasih sayang. Yang keempat, mengupayakan pertumbuhan yang baik. Kita masuk dalam teknik menyusui yang benar. Yang pertama, posisi ibu menyusui. Duduk dengan posisi enak dan santai. Kalau perlu, pakailah kursi yang ada sandaran, punggung, dan lengan. Gunakan bantal untuk menganjal bayi agar jarak bayi tidak terlalu jauh dari payudara. Yang kedua, memasukkan puting susu. Bila menyusukan, mulai dengan payudara kanan, letakkan kepala bayi pada siku bagian dalam lengan kanan, badan bayi menghadap ke badan ibu. Yang kedua, lengan kiri bayi diletakkan di seputar pinggang ibu, tangan kanan ibu memegang pantat atau paha kanan bayi. Yang ketiga, sanggahlah payudara kanan ibu dengan keempat jari tangan kiri bawahnya dan ibu jari di atasnya, tapi tidak di atas bagian yang berwarna hitam areola mamae. Yang keempat, sentuhlah mulut bayi dengan puting susu. Yang kelima, tunggu sampai bayi membuka mulut lebar-lebar. Yang keenam, puting susu secepatnya ke dalam mulut sampai daerah berwarna hitam. Yang ketiga, melepaskan hisapan bayi. Setelah selesai menyusukan bayi selama 10 menit, lepaskanlah hisapan bayi dengan cara. Yang pertama, masukkan jari kelingking ibu yang bersih ke sudut-sudut mulut bayi dengan menekan dagu bayi ke bawah.
Dengan menutup lubang hidung bayi, jangan menarik puting susu untuk melepaskannya. Yang keempat, menyedawakan bayi. Setelah hisapan bayi dilepaskan, sendawakan bayi sebelum menyusukan dengan payudara yang lain dengan cara yang pertama, sandarkan bayi di pundak ibu, tepuklah punggungnya dengan pelan sampai keluar sendawa. Bayi ditelungkupkan di pangkuan ibu sambil digosok penggunaannya. Cara pemberian dan penyimpanan ASI untuk ibu yang bekerja. Cara pemberian. Sebelum berangkat bekerja, ibu menyusu bayinya, kemudian setelah menyusu, ibu memeras ASI untuk disimpan dengan aturan ASI dapat bertahan selama 6 jam jika disimpan dalam suhu ruangan. ASI dapat bertahan selama 24 jam jika disimpan dalam lemari es atau kulkas, dan ASI dapat bertahan selama 6 bulan jika disimpan dalam freezer kulkas. Untuk ASI yang disimpan dalam freezer beberapa jam sebelum disusukan harus dikeluarkan terlebih dahulu untuk dihangatkan dengan cara direndam dengan air hangat tanpa harus dihangatkan secara langsung dengan api, karena apabila dihangatkan dengan api secara langsung maka akan merusak kandungan gizi dalam ASI. Cara penyimpanan, masukkan ASI dalam kantung plastik polietilen atau misalnya plastik gula atau wadah plastik untuk makanan atau yang bisa digunakan dalam microwave, wadah melamin, gelas, cangkir keramik. Jangan masukkan ke dalam gelas plastik minuman, kemasan maupun plastik styrofoam. Beri tanggal dan jam pada masing-masing wadah. Dinginkan dalam refrigerator atau kulkas simpan sampai batas waktu yang diizinkan. Jika hendak dibekukan, masukkan dulu dalam refrigerator selama semalam, baru masukkan ke freezer, bagian kulkas untuk membekukan makanan. Gunakan sebelum batas maksimal yang diizinkan. Masalah dalam menyusui dan penanganannya. ASI kurang. Seringkali ibu merasa produksi ASI-nya kurang, padahal sebenarnya tidak. Apalagi bila bayinya sering menangis, ibu tergesa-gesa ingin memberikan tambahan susu formula. Penanganannya, ibu harus mengkonsumsi makanan yang bergizi, menyusuilah dengan sabar, menyusui secara bergantian antara kedua payudara, minimalkan penggunaan alat misalnya DOT, karena akan membingungkan bayi dan akhirnya mengurangi rangsangan untuk memproduksi ASI. Bayi bingung puting. Bayi yang mendapatkan susu formula bergantian dengan ASI akan mengalami nipple confusion sehingga waktu menyusu ibunya sering terputus-putus, bahkan kadang-kadang menolak menyusu ibunya. Penanganannya, ibu harus mengusahakan pemberian ASI eksklusif, menyusui dengan cara yang benar, menyusui lebih lama dan sering. Payudara bengkak. Pada hari-hari pertama, seringkali menyusui kurang efektif sehingga ASI mengumpul dalam payudara, menekan pembuluh darah dan saluran limfe. Hal ini mengakibatkan payudara menjadi bengkak dan nyeri. Penanganannya adalah bayi disusukan untuk menghindari pembengkakan, berikan kompres dingin untuk mengurangi nyeri, lakukan pengurutan atau massage payudara. Puting payudara nyeri. Rasa sakit akan berkurang setelah ASI keluar. Bila posisi mulut bayi dan puting susu itu benar, perasaan nyeri akan secara hilang. Cara penanganannya, posisi menyusui sudah benar, mulai menyusui pada puting susu yang tidak sakit, guna membantu mengurangi sakit pada puting susu yang sakit. Segera setelah minum, keluarkan ASI sedikit, oleskan di puting susu dan biarkan payudara terbuka untuk beberapa waktu sampai puting susu kering. Puting payudara lecet. Puting payudara yang lecet dapat dirawat dengan ibu dapat memberikan ASI pada keadaan luka yang tidak begitu sakit, mengoleskan kolostrum atau ASI di sekitar puting susu, dan sesudah menyusui, puting susu diistirahatkan selama kurang lebih 1 kali 24 jam. Selama puting susu diistirahatkan, sebaiknya ASI tetap dikeluarkan dengan tangan dan tidak dihancurkan dengan alat pompa karena nyeri. Yang keenam, mastitis. Mastitis adalah peradangan payudara akibat infeksi. Biasanya terjadi pada minggu-minggu pertama setelah melahirkan yang tersumbat atau luka pada puting yang terinfeksi. Penanganannya adalah kompres hangat. Ibu tetap menyusui bayinya pada payudara yang tidak terinfeksi, cukup istirahat, minum air putih minimal 2 liter per hari, minum antibiotik, melakukan perawatan pada payudara. Sekian pemberian pendidikan kesehatan ASI eksklusif yang saya lakukan di saat ini. Sekiranya pemberian pendidikan kesehatan ASI eksklusif dapat berguna dan bermanfaat,
bagi ibu-ibu yang mendengar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.